ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wala quwata illa billah. Manjada wajada. Innama a'malu binniyat. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan ada muslim juga ya, yang selalu kuhormati dan kubanggakan ya dengan hasil kreativitas dan kecerdasan kalian. Karena muslim itu cerdas-cerdas luar biasa ya, karena aku tipe orang yang belajar dari siapapun kalau selama itu baik, mulai dari adab dari perilaku. Coba aku orang Sunda ya, orang Sunda itu terkenal dengan kalau kita marah ya. Tapi ada yang non muslim dari Chinese nih, seperti keluarga Tante Cici ya, yang Hindu. Kalau ketemu aku Mas Gali luar biasa, santun banget. Terus Mbak Pani ya, Tante Cici yang Hindu luar biasa. Jadi kalau ketemu aku mereka selalu membungkukkan, pokoknya santun lah ya. Dan bersyukurlah ya si Tante Cici punya anak-anak yang benar-benar luar biasa, jujur lah ya gitu ya. Mereka sekarang sudah berumah tangga. Aku tahu dari mereka masih gadis ya. Salam berkuah ya buat Tante Cici dan keluarganya. Di sini ada pertanyaan, Umi sekarang nge-vlog ya, sekarang ngeliput ya, sekarang ini mau tidak mau aku seorang ibu yang difigurkan. Ada yang manggil Umi, ada Bunda, oleh balita, batita, anak-anak kucing. Terus untuk sementara ini untuk orang-orang yang membutuhkan, yang jual butuh, aku pending dulu ya, karena aku harus menjaga kondisiku. Aku kerja tetapi tidak diporsir. Inilah alasannya kenapa aku melakukan hal liput santuy ya, part time itu, karena untuk sebenarnya bukan mata-mata aku ini peliput. Ada yang bilang ibu wartawan ya sekarang. Masalahnya kondisi keadaan sekarang yang mengharuskan aku untuk terjun ke jalanan. Di sini tuh si Abah itu kerja di ruangan, jadi tidak tahu apa yang terjadi di luaran, di jalan raya, karena dia ngelimpahin semua urusan rumah tangga. Misalkan gini, yang terjemput, belanja naik motor ke sana kemari, harus bayar BPJS kayak gitu. Jadi aku yang tahu di jalan raya, selama di jalan raya apa yang terjadi, banyak kecelakaan dari mulai kurun 7 tahun ini, 8 tahun lah ya, sebenarnya bukan 7 tahun, dari 2018 sampai sekarang gitu ya. Jadi aku mengkaji apa yang sebenarnya terjadi gitu. Di sini tuh aku akan mengadakan pengarahan kepada Olmomi. Sekarang ini Olmomi ya, ibu-ibu rumah tangga semua. What happened? Apa yang terjadi sekarang ini? Bukan masalah BBM langka atau harga pangan naik, itu udah biasa ya, meren. Yang paling membahayakan sebenarnya kita ada dalam periode era kekuatan Dajjal dan kekuatan Ya'juj Ma'juj yang lebih besar dahsyat daripada kekuatan Dajjal. Sebenarnya itu yang terjadi di Indonesia khususnya, karena yang paling parah itu di Indonesia. Kalau di luar negeri masih mending, di luar negeri ada gempa, tapi yang kompleks yang terjadi itu di Indonesia, ada banjir bandang, ada longsor, gempa terjadi sering. Sebenarnya di Indonesia lebih kompleks ya, permasalahan hidup di Indonesia lebih kompleks. Mohon maaf ya, karena itu kebenaran. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini masalah yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Bukan hanya satu individu, tapi harus kolaborasi. Di sini tuh apa yang terjadi? Ketika kekuatan Dajjal itu mendominasi kaum wanita, inilah alasannya. Di akhir zaman ini, para pengikut Dajjal mayoritas para wanita, pemirsa. Makanya banyak ahli neraka adalah para wanita. Momi, aku sudah survei ke jalanan, ke lapangan,
bahkan aku sendiri yang menghandle. Harus bagaimana nih Mami? Umi, aku ini katanya apa ya, rezekiku mandek karena terlalu, jadi di sini tuh Dajjal itu punya teknologi, punya pesawat sendiri. Teknologi, pemirsa, kalau kata ulama bener, iblis itu pesawatnya teknologi, maksudnya teknologi gitu, benar itu. Dan yang ditujunya perempuan, momi wanita Indonesia cantik ya, ibu rumah tangga yang pakai daster juga cantik. Di sini tuh sebagai seorang istri yang istilahnya solehah ya, terus pernikahannya satu madhab, satu paham, Momi untuk penanggulangan hal ini, Momi untuk mengantisipasi kekuatan iblis itu semakin menghadap ke handphone. Kalau mau ke handphone mah aku aja, cukup aku aja yang handle. Tapi Momi ngadepnya ke si papinya, ke si abinya, ke si abunya, ke si embednya, jangan ke handphone ya. Aku teruskan kembali ya. Aku ini bukan hanya sekedar kamu kerja di TV One ya, peliput atau reporter yang part-time, bukan sekedar itu, tapi aku tipe seorang ibu yang peduli dengan keadaan generasi muda, peduli dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat, momi semuanya gitu. Whatever ada apa. Jadi di sini aku akan membahas satu persatu ya. What going on? Apa yang terjadi sebenarnya? Pertama, kekuatan iblis dan Ya'juj Ma'juj itu menyerang yang Dajjal itu, kekuatan Dajjal menyerang ibu rumah tangga dan para wanita yang ada di Indonesia. Nanti aku akan bahas tentang kekuatan iblis dan Ya'juj Ma'juj yang menyerang generasi muda. Makanya banyak permasalahan. Tapi sekarang aku memantau tahun 2026 ini ada perubahan. Dari yang tadinya 80% kasus masalah remaja, jadi ada 20% masih ada. Tetapi selebihnya udah ada perubahan, alhamdulillah ya. Jadi yang tadinya kekuatan iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu menginginkan 100% nih. Jadi kita cepat kiamat, pernahnya ada tawuran, ada carok-carokan, ada pergaulan bebas antara remaja. Sampai tahun 2025 banyak kasus. Tetapi 2026 ini hanya 20% dari 80%, dari 100%, 20% lah ya. Berarti 80% udah mulai bagus. Aku yang survei ke lapangan dan aku yang memantau dari jauh apa sebenarnya yang masih harus dibenerin. Jadi di sini aku akan membahas fokus intervensi, karena aku seorang perawat bukan pendakwah ya guru besar. Jadi aku memberikan intervensi kepada Momi untuk menghadapi kekuatan Dajjal. Sebenarnya kita itu wanita-wanita yang berada di Indonesia ini yang tanpa disadari sedang memperebutkan pepesan kosong. Seorang pria yang diperebutkan, dia itu tampan sekali, aku mau dinikahi sama dia. Aku jadi rela jadi kedua, jadi ketiga, bahkan ada yang rela jadi yang keenam. Metode seperti apa itu? Itu yang membuatku takut, khawatir, sedih. Kepada siapa aku harus mengeluh? Ke Allah. Kan Allah menyuruh, kalau selagi ada manusia, diskusilah sebenar mungkin dengan manusia-manusia yang satu frekuensi, satu visi misi. Dan di sini YouTube ini memberikan keleluasan aku untuk sharing gitu, gimana sih menghandle masalah seperti sekarang. Bukan masalah BBM langka, oke lah, masih kita bisa, kan kita punya otak, pikiran, punya kaki, tangan. Terus sekarang ini harga-harga naik seperti yang aku bilang tadi.
terus pokoknya udah kompleks. Bukan masalah itu tidak terlalu memprihatinkan, tetapi ketika ibu-ibu rumah tangga semuanya sudah dijadikan, terutama kader-kader ya, mohon maaf ya, aku ini selalu cerewet, bahkan kader sekarang ini pada diem, si Umi banyakan ngeplok pada diem, dan aku yang selalu ngeramein, ini ada makanan mak, daripada menggunakan gibahan, mohon maaf ya, karena gibahan yang paling disenengin oleh Dajjal, iblis. Kan aku seneng katanya sama wanita-wanita penggibah, dan di sini aku berusaha meluruskan dan membuat dari suasana yang ngegibah menjadi kebersamaan. Ayo kita makan bersama, aku ada rezeki. Daripada menggibah tidak ada hasilnya, yang ada mah apa, hidup kita malah semakin susah ya. Jadi alhamdulillah keadaan dari kondisi para momi-momi yang kadang-kadang ini ada apa nih gitu, sudah berangsur baik. Dari tingkat anak remaja, apa ya, aku tidak membahas itu dulu ya, anak-anak nanti, para remaja nih. Aku masih momi sayangku, sahabat-sahabat seperjuangan aku ya, karena jihad fisabilillah akhir zaman ini di Tambun Bekasi, semua momi mayoritas harus bisa motor, mau tidak mau bawa motor. Jadi di sini apa ya, di sini mohon maaf ya, aku tidak membahas perpolitikan, tetapi pintu gerbang kiamat Allah sengaja bukakan untuk menguji mana yang takwa, mana yang tidak. Di sini tuh perpolitikan di akhir zaman ini tidak murni, tapi ada iblis-iblis yang menunggangi dari Ya'juj dan Dajjal. Dan di sini tugas kita sesama yang non muslim juga kadang gini ya, kok aku juga nggak suka katanya. Ada kayak sebenarnya kayak klinik-klinik itu non muslim juga nggak suka. Teman-teman yang non muslim aku yang Kristen itu ngomong seperti itu juga, aku nggak suka, kayak menggunakan ilmu klinik itu nggak suka mereka. Jadi di sini tuh apa ya, jadi Allah sengaja membukakan pintu gerbang kiamat. Jadi di sini tuh apa ya, sistem, dan ini membahayakan, bukan membahayakan, di sini tuh bisa killing each other, saling membunuh. Kalau diam-diaman mah udah otomatis ya, antara ibu-ibu sama teman diam-diaman, antara ibu-ibu wali murid diam-diaman. Ada apa ini, what's going on? Makanya aku mah nggak terlalu rempong ke grup-grup ya. Jadi di sini tuh hanya memperebutkan pepesan kosong. Momi, fokuslah kepada si mbebnya, perbanyak melakukan ibadah apa ya, nafkah batin ya. Karena disinilah penerapan kalau kita sering memberikan pahala ya, memberikan apa ya, nafkah batinnya kepada mbebnya, kepada si ayahnya, abinya, abunya, atau yayangnya, apalah pokoknya, intinya apalah ya pasangannya lah, soulmate-nya yang benar-benar satu akidah, akan melemahkan 1000 kekuatan Dajjal, iblis. Kalah, dan rezeki kalian pun akan terbuka. Ini udah terbukti kemarin. Aku menasihati si Momi, kataku begini, nih gimana sekarang kondisi Mami sama si mbebnya? Katanya Mami nggak ada kerjaan, nggak dapet job, begitu aja terus. Kata aku, kerjaan Mami apa? Kayaknya megang handphone deh. Siapa yang dirindukan Mami? Kayaknya dari luar negeri deh, sosok yang tampan deh. Terus dia mesem-mesem. Terus kata aku, coba Mi sekarang fokus ke si mbebnya. Kalau tidak difokusin ke si mbebnya, nanti gua ambil loh mbebnya, kata aku. Buat aku aja, kata aku tuh. Si Umi kok kayak gitu. Maksudnya menasehati dia gitu agar tersadar. Ternyata coba secapek-capek apapun, luangkan waktu untuk memprioritaskan nafkah batiniah kepada yayangnya, mbebnya. Kadang aku males nih katanya. Justru di situ coba diterapkan. Ternyata diterapkan Momi. Ternyata besoknya dapat kabar dari dia tuh, Umi
ternyata benar setelah diamalkan katanya apa yang jadi nasihat Umi, rezekiku terbuka lancar. Sekarang si embeb aku kerja terus katanya, kerjaan maksudnya di luar dapat job terus tuh. Jadi di sini sebenarnya kita itu Momi semua lagi memperebutkan pepesan kosong. Pria mana yang mau datang ke Indonesia? Pria tampan? Tidak ada yang akan datang ke Indonesia. Yang ada mah berantem, saling cemburu-cemburutan antar Momi. Bahkan jangan sampai terjadi killing each other ya. Ntar aku bawa sapu. Jadi intinya seperti itu yang terjadi. Tuh, sahabat-sahabat seperjuangan aku, di sini ada aparat, Pak Heru Subekti tuh. Kalau ada apa-apa nih, terutama aku nggak membahas dulu itu ya, kalangan remaja, khusus didedikasikan buat all Momi. Jangan sampai aku melihat kayak kemarin, makanya aku males ya. Nih, what's going on, ada apa? Kalau udah ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu, aku seperlunya paling tegur-tegur bagi makanan udah. Kalau ada makanan ya. Karena kalau udah gabung gitu, apa sih yang diperdebatkan gitu. Jadi intinya, yang ini kayak cemburu-cemburutan. Yang ini sampai pada kecewa semuanya. Dan di sini, mohon maaf ya, kekuatan iblis itu masuk ke sekolah-sekolah, ke guru-guru, orang tua murid, terutama momi-momi soleha. Itu yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf ya, ini kebenaran, karena harus dibenahi. Dan apa solusinya untuk menghandle kekuatan iblis itu agar tidak? Fokuslah Momi untuk berjihad nafkah batiniah kepada suaminya. Jadi melemahkan iblis itu. Jadi iblis itu jadi, aku mau, karena dia senang ketika melihat para ibu rumah tangga kayak nusus, kayak aku tidak nerima nih keadaanku masih ngontrak terus. Senang banget dia. Ya udah, ntar dijanji-janjiin kayak gitu. Itu iblis ya. Karena udah terbukti satu orang kemarin udah berhasil, akhirnya rezekinya kebuka. Karena apa? Karena seringnya mengamalkan memberikan nafkah batin kepada suaminya, sehingga rezekinya pun lancar. Rezeki mereka berdua terbuka. Terus pahalanya juga luar biasa Momi, udah terbukti tuh. Jadi dia bisa melepaskan diri dari iblis secara tidak langsung, mudah-mudahan ya. Nah sekarang Momi nih, yang aku lihat kenapa kayak yang cemburu-cemburu, berebut apa, 1, 2, 3, aku jadi istri kedua, ke-6. Ada apa itu ya? Aku ya jadi istri, tidak akan ada. Sebenarnya itu hanya apa ya, taktik iblis ya, jajil. Itulah alasannya pengikut Dajjal adalah para wanita. Dan banyak ahli-ahli neraka para wanita juga. Sebelah mendalika. Sebenarnya itu. Sebenarnya di sini tuh sepertinya itu kita itu sedang menunggu sosok pahlawan hero. Makanya ibu-ibu pada berebut hero. Siapa sih yang tidak mau dinikahi hero dunia? Aku rela jadi istri ke-10, ke-11, ke-12. Kata aku. Aku mau jadi istri satu-satunya. Istri satu-satunya ya. Tapi kalau yang berperang, tapi kalau mau dikatakan istrinya Imam Mahdi itu ada berapa? 2. Tapi 1. Sepertinya cerita akhir zaman itu menarik loh ya, bukan cerita Wakepoh lagi, tapi aku yang bercerita, bukan Wakepoh lagi. Jadi aku dikasih seperti gambaran ya, ada kuda, lukisan kuda, terus 2 berlarian, 1 suaminya dan 2 mengikuti 2 kuda, berarti 3, 1 suami dan 2 istri, semuanya berperang gitu. Maksudnya berjihad, berarti 2, tetapi 1. Kalau ada yang bilang cerita Imam Mahdi seperti nyata tapi tidak nyata, tapi kenyataan di sini tuh ada kebatilan, ada hak. Itulah akhir zaman. Jadi di sini kalau dibilang perang bukan apa-apa, tapi di sini akhir zaman. Akhir zaman dalam kehidupan ini ada
ada batil, ada hak, ada yang benar, ada yang salah, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang bahil, ada orang dermawan. Itu seperti itulah qadarullah kehidupan. Dan aku tuh prihatin, sedih, makanya lihat kenapa sih seperti itu. Jadi Momi ini penanggulangan akhir zaman buat kalau Momi ibu-ibu rumah tangga fokus kepada kerjaan rumah dan perbanyak batiniah kepada suami yang satu akidah. Emang ada yang nggak seakidah, satu paham? Ada, terkecuali itu ya, tapi kebanyakan mah satu paham, satu aliran. Karena kalau tidak sealiran beda juga, lain makna dan lain hasil lain hasilnya. Jadi itulah ya, buat siapapun ya, karena ini kalau sudah iblis itu masuk ke sekolah-sekolah, apa yang terjadi? Membahayakan bagi guru-guru, bagi wali murid dan anak-anak. Mohon maaf, itu yang terjadi sebenarnya. Dan 2026 ini sudah mulai berkurang, tapi masih ada genjling 1%, berapa ya, dari 100%, 20% juga sama. Aku masih melihat 20% terjadi kayak kalau kita mah saling gambling gitu, cuma gambling doang, kayak cemberut-cemberut. Jangan sampai terjadi yang benar-benar di luar dugaanku gitu ya. Jadi kayak kalau dibilang cemberut-cemberutan, berarti 20% masih kayak ada diperebutkan gitu. Itu yang benar-benar memprihatinkan. Ya, jadi para suami di seluruh Indonesia harus benar-benar menjaga, mengarahkan istrinya. Benar-benar ya. Karena iblis itu ingin menguasai, mendominasi. Akulah yang harus kalian prioritaskan, dilayani kali ya. Iblis, gimana melayani iblis? Nauzubillah min dzalik ya. Jadi sekarang aku menghimbau semua suami dari semua kalangan ya, dari kalangan bawah sampai atas, untuk memprioritaskan kalau kita mah nafkah batin tuh diutamakan gitu. Karena iblis ingin mendominasi istri-istri kalian. Ngeri ya. Kekuatan Dajjal masih mending. Kekuatan Ya'juj Ma'juj lebih dahsyat. Al-Kahfi pun tidak bisa. Surat Al-Kahfi tidak bisa. Kalau kekuatan Ya'juj itu luar biasa. Begini, aku menugaskan, kamu harus hafal surat Al-Kahfi untuk kalau membentengi dari kekuatan Dajjal. Masih bisa dinetralisir, tapi kekuatan Ya'juj Ma'juj itu luar biasa. Ada salah satu orang yang kutugaskan, kamu harus hafal 1-10 ayat. Oke, katanya. Dan hafal banget dia. Dia bisa jadi benteng bagi teman-temannya, bagi yang lain. Tapi kekuatan Ya'juj Ma'juj itu luar biasa. Sehingga kemarin aku menetralisir dia. Bener-bener, kamu itu kenapa sih? Kayak kesurupan gitu ya. Ceritaku lebih menarik tidak kalah menarik dari pasien-pasien siapa nih ya. Ternyata aku pun di luaran menggunakan keilmuan aku. Ilmunya apa? Ilmu keperawatan, tensi gratis tuh. Siapa baru tahu tuh, nanti lihat di YouTube aku. Ternyata aku juga mengamalkan dari ilmu-ilmu aku. Harus ilmunya apa? Tensi gratis, berbagi keberkahan hidup. Tapi kalau yang urusan ini berhubungan dengan akhir zaman, luar biasa ya. Jadi di sini berarti kalau aku tidak ngontak sahabat seperjuangan seperti kayak, masih bisa dihandle ya, masih bisa dihandle. Kalaupun ada apa-apa kan aku bilang nih di nomor WhatsApp aku ada Pak Heru Subekti ya, beliau Satpol PP di sini. Karena siapa lagi yang dekat, terutama untuk membantu kenakalan remaja gitu. Tapi masih dihandle, masih bisa ya Pak ya, masih alhamdulillah. Cuma kemarin sempat ada kasus katanya ada anak remaja sampai kayak gimana deh. Kan aku pernah bilang, untuk periode gambling ini jangan hanya yang online digital PNS doang, tapi ada anak, ada satu hari apa gimana ya, aku tuh maunya daripada misalkan jangan terlalu sering misalkan loh sekolah, datang ke sekolah, tapi ada work from home. Nah anak-anak juga sama, ada istirahatnya, jeda istirahat gitu. Dan
sepertinya hari Sabtu ya, ada yang online hari Sabtu. Maunya aku kalau bisa, kalau mesin emergensi sekarang masih bisa kali ya ke sekolah, bawa masih bisa pakai bensin. Nanti kalau udah moneter banget, seringnya online kan ya. Sebentar, sepertinya itu dulu ya yang disampaikan ya, karena aku apa ya, harus melakukan sesuatu ya. Nanti aku bahas tentang masalah remaja ya. Udah itu dulu, nanti aku lanjut untuk apa ya, antisipasi. Nah, ini mau tidak mau kita harus apa ya, mengantisipasi. Nabi Muhammad itu tidak menyuruh untuk menyerang, tetapi menjaga diri, membentengi diri dengan doa-doa. Itu tidak boleh. Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan untuk menyerang, tapi kalau kita diserang secara gaib gitu, bentengilah diri dengan doa-doa, dengan ruqyah. Makanya diadakan bidara. Jadi Allah menurunkan. Jadi Allah itu mendatangkan agar aku kontak dengan bidara dan pohon kurma ya. Jadi intinya kita harus berani menghadapi akhir zaman yang sulit, yang mendekati. Terus bukan sulit lagi, kompleks. Yang paling berbahaya itu ketika iblis mendominasi semua tatanan kehidupan. Inilah yang terjadi. Bukan masalah cuaca ekstrim, tapi para momi semuanya di Indonesia yang mengkhawatirkan, yang didominasi oleh para iblis ya tanpa disadari, terutama kader ya. Para kader momi. Makanya kan ada beberapa anak-anaknya yang bermasalah, anak-anak kader, karena gamblingnya ke situ. Oke lah ya, nanti ngebahas yang remaja. Sekarang buat momi itu aja, perbanyak memberikan nafkah batin kepada simbadnya yang satu akidah ya, biar tokcer itunya apa, bisa melemahkan kekuatan iblis. Sudah, itu aja yang saya sampaikan. Sampai jumpa ya. Nanti aku terusin lagi ya, membahas tentang apa yang terjadi di Tambun ini dan perkembangan apa yang sebenarnya terjadi. Mau tidak mau aku sampai turun ke jalanan dan ke lapangan ya, berhubungan dengan tugas aku yang selalu survei ke lapangan, PKM, memberikan penyuluhan. Dan aku selalu diberikan kepercayaan sama teman-temanku, sama dosennya. Dosen, halo, tuh ada dosen aku, dosen yang senior mungkin ya, melimpahkan ke asistennya tuh. Asisten di Akpar BTH itu dulu ada, sekarang mah udah memegang bener-bener kali ya, udah senior, Pak Sony Hersoni, terus Ibu Rahayu. Itu dosen aku ya, sekarang udah jadi dosen. Mereka staf dulu, staf dari keluaran Akpar BTH diangkat di situ. Jadi itulah ya, aku keluaran dari Akpar Bakti Tunas Husada. Jadi di sini tuh bukan masalah kita tamatan dari daerah, tetapi potensi apa yang kita miliki, keluarkanlah semampu kita di akhir zaman ini. Tidak harus aku keluaran Pertamina, misalkan Universitas Muhamka atau Pertamedika atau mana lagi ya, Karya Husada di Jakarta atau mana lagi ya, pokoknya yang di daerah di perkotaan ya. Tapi bagaimana niat kita, inama amal lebih niat. Karena aku tipe orang tidak bisa diam ketika melihat keadaan seperti ini, gambling itu ya. Salam sapa buat semua angkatan Akpar Bakti Tunas Husada, sahabat-sahabat almarhum kakakku yang menyayangi kakakku dan menghormati adiknya juga ya. Sayang banget kan mereka juga. Jadi di sini kayak
aku punya tugas khusus sehingga aku tidak bisa untuk berhubungan dengan grup SMA tuh Birin. So Birin yang menjadi teknisi DPR, mudah-mudahan sekarang bukan jadi teknisi lagi ya, tapi duduk di kursi Birin. Jangan mau jadi beres-beres teknisi DPR Birin. So Birin tuh nanti ketemu aku ya Birin, jangan nanti aku marah. Jadi aku punya seksi humas tuh Birin tuh. Jadi waktu terakhir aku berhubungan dengan grup SMA Negeri Taraju dan SD di Dewa 1 itu sebelum umrah 2018. Dan aku yang cerewet selalu sholat tahajud ya, sholat duha ya, benar-benar luar biasa. Tapi sepulang umrah 2018 aku dituntut untuk berjihad, melihat keadaan yang ada, jadi tidak duduk di sajadah terus, ke lapangan Birin. Aku percaya Anda bisa membawa teman-teman lah ya, menjalankan menunaikan apa itu arti kebenaran. Sebirin CS ya, karena aku sudah tidak bisa fokus ke grup lagi ya, belum, jadi cukup aja lah ya. Jadi intinya itulah ya harapan aku kepada sahabat-sahabat perjuangan. Ada polisi juga, teman-teman aku jadi polisi yang di Mangunreja tuh, Hendra, terus Andi, Capa, Paletan Abu ya, masih keluarga besar Paletan Abu, Haji Abu di Bandung, terus siapa lagi lah, banyak lah ya. Intinya doa aku untuk kalian semuanya. Jadi inilah alasannya kenapa aku menginginkan aku masuk ke Capa, karena aku punya jiwa berani padahal badan lemah, hipotensi, terus ada gejala umur 45 tahun kemarin aku ada gejala ikut aku tuh ada gejala gula, diabetes, mungkin karena selalu lemes itu yang dirasain. Tapi oke, aku bukan tipe orang yang menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu hal. Jadi sebenarnya dari periode 2017 aku harus selalu kontrol. Kemana? Ke Hermina Bekasi. Jadi dokter memprediksikan, ibu, aku sebenarnya mau cek hasil operasian aku yang dari Bandung. Ternyata di Hermina, ibu punya ini katanya terlalu banyak makan lemak-lemak ya. Jadi ke hati aku sering sebah. Tapi aku oke lah dok, kalau begitu aku hanya ngecek hasil jahitan rahim aku kering apa tidak gitu, maksudnya ada masalah apa tidak. Enggak ada katanya, alhamdulillah. Cuman ada masalah lain, jadi terlalu banyak makanan yang berminyak lemak, jadi ada lemak-lemak yang seperti membuat aku sebah di hati gitu loh, jadi ngelipet gitu. Tapi solusinya apa? Aku rajin minum herbal tuh. Dulu ada obat-obat herbal lain ya di toko-toko herbal, alhamdulillah tuh kun payakun, tidak kesana lagi. Dan aku sudah cukup ya. Pertama, aku tidak mau memanfaatkan BPJS saran pemerintah. Yang keduanya, lama ngantri seharian. Wah, anak-anakku gimana dong? Gak bisa aku urusin, mana masih SD, masih SMP waktu itu. Jadi aku mengorbankan diriku, udah biarin bismillah aja dengan ramuan-ramuan herbal bikinan sendiri. Alhamdulillah ya, Momi tuh berangsur baik, dan aku memprioritaskan mengutamakan ke dalam talenta dan prestasi anakku gitu, alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya sesekali aku harus menyempatkan untuk memeriksakan pas histerektomi aku ya, sesekali kali ya. Tapi tetap aja antisipasi aku saat ini intervensinya minum racikan-racikan herbal, buah-buahan tetap itu. Jadi intinya itu ya. Jadi jadi itulah yang ingin gue sampaikan ya. Nanti dilanjutkan dengan pembahasan tentang apa yang terjadi kepada generasi muda di akhir zaman ini. Generasi muda
bukan mahasiswa ya, aku tidak membahas mahasiswa, sayangnya nanti aku membahas adik-adiknya yang berhubungan dengan akhir zaman ini. Sudah, itu aja yang ingin saya sampaikan di video pertama ya. Jadi work from home-nya berarti apa ya maksudnya? Konseling jadinya. Gak apa-apa lah ya, konseling yang berhubungan dengan akhir zaman ini, pengarahan. Sudah ya, itu aja yang ingin ku sampaikan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Makanya standby murotal all di masjid terutama ya, standby murotal, karena tidak semua masjid ada kurma. Pohon kurma itu bisa menetralisir, meskipun tidak berbuah ya, tapi pohon kurma itu bisa menetralisir energi negatif. Tapi sekarang itu masih mending di area aku udah ada kurma 1-2. Itu di sana belum dikasih sama aku. Ada satu masjid yang ingin ku kasih, tapi lagi kemarin diprioritaskan kemana dulu nih? Bogor. Kemarin ku bawakan bibit-bibit ke Bogor. Jadi buat Ridas belum ku kasih ya kurma, pohon kurma buat menetralisir energi, dimana ada kekuatan Dajjal dan Ya'juj yang masuk ke masjid-masjid. Jangan salah ya, kekuatan Dajjal dan Ya'juj itu masuk ke dalam masjid. Pokoknya tidak ada tempat yang tidak dimasukin oleh iblis-iblis itu nyata adanya dan realita. Makanya aku bisa bercerita. Nah, kecuali Makkah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena apa yang terjadi waktu aku umur 2018, ketika aku mau diserang seperti gatal ya, biduran, tidak jadi. Jadi aku kan alergi kalau duduk di lantai, itu alergi. Tapi ketika aku duduk di lantai ya kan nggak semuanya di karpet. Pernah sekali aku tidak duduk di karpet. Selebihnya seseringnya aku selalu nyaman ya, selalu kebayang. Tapi waktu itu buru-buru datang sama Ibu Wulan, Bu Polwan waktu itu, karena aku qadarullah dipertemukan dengan beliau. Jadi aku bersama-sama beliau ya, luar biasa tuh membimbing aku ya beliau itu, Bu Polwan. Dia duduk di sini, ternyata seperti mau diserang, gatal-gatal biduran, tapi tidak jadi. Berarti benar-benar itu Masjid Nabawi itu ada penjaganya ya, penjaganya luar biasa, sehingga kekuatan iblis tidak bisa menyerang aku menjadi biduran. Kalau aku biduran jadi apa nanti? Gencrek kali ya. Jadi itulah ya intinya, ini kisah hidup aku. Udah, itu aja yang ingin gue sampaikan dari tadi. Itu aja. Sambil semuanya sambil beraktivitas. Nanti kalau teruskan lagi ya, membahas tentang remaja yang terjadi di sini, remaja, pra remaja, SMP dan SMA, what going on, what happen, sehingga kita bisa mengantisipasi untuk keselamatan semua anak-anak kalian semua, bukan anak-anakku aja, semua generasi muda. Aku tidak memisahkan masalah mahasiswa adalah yang the best sekarang ini. Mereka punya prinsip dan agamanya juga kuat ya, karena yang diserang. Ntar dulu ngomong itu Maya. Ntar dulu ya, udah dulu, nanti di video lain kita omongin itu. Assalamualaikum semuanya.